Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala masih memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Yang dengan kebaikan-kebaikan tersebut kita banyak mendapatkan manfaat. Kemudian kita juga masih dapat menjalankan aktivitas yang itu sifatnya dunia maupun sifatnya akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'in, serta manusia yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para jamaah atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kelancaran dalam bekerja, dijauhkan dari insiden, dan mudah-mudahan Allah juga menjaga keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada di pembahasan berkenaan tentang berkah atau barokah. Ya. Dan kita sering mendapatkan doa, mudah-mudahan diberikan keberkahannya, Mas. Mudah-mudahan ditambahkan keberkahan. Nah, pertanyaannya, apa sih keberkahan itu? Apa Mas? Keberkahan. Berkah apa kira-kira? Karena sering kita didoakan, semoga berkah ya. Amin, kita aminkan. Nah, kira-kira apa sih berkah itu? Ayo. Berarti kita mengaminkan nggak tahu apa yang kita aminkan gitu ya. Ya. Berkah itu kalau kita melihat secara bahasa itu berasal dari kata barokah, yang berarti nikmat, itu dalam kamus Al-Munawwir. Tapi kalau para ulama memberikan pembahasan makna daripada berkah secara bahasa adalah al-buruk. Al-buruk itu artinya menetap. Al-buruk artinya menetap. Kemudian secara istilah berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya nikmat atau bertambahnya kebaikan. Penjelasan yang kedua, berkah adalah kasratul khair wa subutuhu, banyaknya kebaikan yang kebaikan tersebut menetap abadi.
Jadi manfaatnya bukan hanya dirasakan di dunia, tapi manfaat itu, kebaikan itu berlangsung sampai akhirat. Itu berkah. Ya. Luar biasa sebenarnya makna dari berkah ini. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan terhadap perusahaan kita. Ya. Makanya ketika Allah memberikan keberkahan kepada perusahaan kita, berarti Allah memberikan banyak kebaikan-kebaikan yang turun untuk perusahaan. Dijauhkan dari mudarat, diperbanyak kebaikan, yang kebaikan tersebut bisa dirasakan oleh seluruh karyawan, bukan hanya di dunia, tapi berlangsung sampai akhirat. Itu berkah. Makanya ketika masyarakat jahiliyah mereka memiliki kebiasaan mendoakan orang yang setelah menikah didoakan. Begitu juga dengan kita memiliki kebiasaan juga, cuman lain bacaan. Kalau masyarakat jahiliyah mereka mendoakan dengan kata birrifa'i wal bani. Jadi kalau ada orang baru nikah, pernikahan baru, orang-orang jahiliyah langsung mengucapkan birrifa'i wal bani, birrifa'i wal bani. Artinya apa? Semoga Allah memberikan keharmonisan, kecocokan, dan mudah-mudahan diperbanyak anaknya. Apakah ada yang salah dengan doa ini? Ya. Yang menjadi masalah adalah doa ini hanya berfokus kepada duniawi saja. Hanya mendoakan mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan harmonis. Ya kalau kecocokannya dalam kebaikan bagus, tapi kalau cocoknya dalam perkara keburukan, cocok nonton bioskop bareng, cocok bermaksiat bareng, ini kan gak pas. Kemudian mudah-mudahan diberikan anak yang banyak. Anak banyak, apa faedahnya, apa manfaatnya kalau dia bukan anak yang soleh, yang hanya mungkin manfaatnya di dunia, atau bahkan kalau anak gak soleh bukan manfaat lagi, malah mudarat yang didapatkan meskipun anaknya banyak. Ya. Kita sering dapat juga anaknya banyak. Ini bukan berarti keburukan, kebaikan. Tapi ketika anak banyak tersebut tidak mendatangkan keberkahan, ini bahaya. Ya. Anak satu aja itu sudah mumetnya minta ampun. Kalau nggak berkah, nggak soleh, nggak taat, apalagi anak banyak. Mudaratnya sampai mati bisa didapatkan juga, sampai wafat. Ini ada kisah Pak, di sebuah daerah di tempat kami itu, anaknya banyak, hartanya juga banyak, tanahnya itu di jalan raya itu berderet-deret, rukonya banyak, anaknya banyak. Kemudian apa? Rebutan warisan. Harta banyak, anak banyak, kalau nggak berkah bahaya, berantem. Orang tuanya sudah meninggal, anak-anaknya berantem, rebutan warisan. Yang perempuan merasa dia paling banyak ngurusi anak, minta warisan paling banyak. Ini banyak terjadi gitu. Merasa, oh kan ibu kan selama ini sama aku yang ngurusi di rumah. Jadi aku harus dapat yang itu, aku harus dapat yang itu. Jadi buat rebutan hartanya. Alhamdulillah. Dan makanya doa ini gak pas, sehingga Rasulullah SAW melarang dengan doa seperti itu, yang orientasinya hanya dunia, minimal ditambah keberkahan. Makanya ketika masyarakat jahiliyah mendoakan dengan doa seperti itu, kemudian ada sahabat yang mengatakan, la taqulu hakadha, janganlah kalian mendoakan seperti itu, jangan. Walakin qulu kama Rasulullah SAW, akan tetapi doakanlah seperti yang didoakan oleh Nabi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kayak lagu gitu. Ini ada hadisnya. Makanya kemudian Rasulullah mengganti doa tersebut dengan doa keberkahan, barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada wa baraka alaikuma wa baraka alaika.
Banyak versi hadisnya. Kemudian wa baraka 'alaika, dan semoga Allah selalu memberkahimu. Ya. Wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kalian berdua. Doa keberkahan. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa semua keberkahan yang ada, atau kebaikan atau nikmat yang ada, atau karunia yang ada, sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Biyadikal khair." Sesungguhnya segala kebaikan, segala nikmat itu semua datangnya dari Allah. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja nikmat yang ada pada dirimu, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyebutkan sesuatu yang diberkahi selain makhluk. Kira-kira apa? Selain makhluk yang mendapatkan keberkahan. Kita kan sering mendengar banyak keberkahan gitu ya. Seperti misalkan para ulama itu membawa keberkahan. Para ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, membawa keberkahan. Terus gimana cara ngalap berkahnya? Tabarruknya, mencari keberkahan dari para ulama gimana? Apakah mencari bekas minumnya, atau kemudian mencari, mohon maaf, semburan ibunya dicari, dimasukin. Jadi ada, mohon maaf ya, ada ungkapan itu, kiai itu ada 4. Yang pertama adalah kiai tutur. Yang kedua kiai apa? Yang dari Jawa, kiai lembur. Yang ketiga kiai sembur. Ketiga ya, bukan 4. Kiai tutur, kiai lembur, kiai sembur. Kiai tutur itu yang sering dakwah, sering ceramah, dai. Ya. Terus kiai lembur itu yang sering terakat malam, sholat tahajud, banyak zikir. Kalau kiai sembur itu enggak ngajar, enggak ceramah, tapi sering ngasih semburan. Dicari semburannya supaya berkah, dicari berkahnya. Jadi banyak kawan-kawan itu mencari keberkahan dari semburan kiai. Biasanya apa? Dari minum, disembur, berkah. Ya. Jadi cara mencari keberkahannya gimana? Dengan cara menuntut ilmu dan meniru akhlaknya. Itu caranya. Bukan dicari semburannya. Kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah boleh. Makanya para sahabat itu mereka berebut bekas wudunya Rasulullah. Dan ini hanya pengkhususan untuk Nabi. Kurang soleh apa Abu Bakar As-Siddiq, kurang soleh apa Umar bin Khattab. Gak pernah ada sahabat yang mencari bekas wudunya Umar. Gak pernah ada sahabat yang mencari bekas wudunya Utsman, Ali dan sebagainya ada. Tapi kalau Nabi iya, dan banyak hadisnya yang menyebutkan. Ya. Nah kemudian yang diberkahi Allah selain makhluk adalah Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Dan inilah sebuah kitab yang Allah turunkan, mubarak, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayati, supaya kalian itu mentadaburi ayatnya. Ya, supaya kalian mentadaburi ayatnya. Pertanyaannya, gimana cari berkah dari Al-Quran? Kan sudah disebutkan Al-Quran berkah. Ya, kemudian gimana cara kita ngalap berkah dari Al-Quran? Caranya gimana? Ya. Sobek-sobekan Al-Quran itu dimasukin di air, dicelupin, diminum. Atau dibakar, abunya dimasukin, diminum. Mana mau
mendang apal, biar cepat hafal Al-Quran. Ada yang ditaruh di jidat terus seperti itu, berharap ke transfer itu ayatnya masuk. Nggak bisa. Ini mencari berkah yang salah. Gitu. Cara mencari berkahnya apa? Mentadaburi ayatnya, merenungkan ayat-ayatnya, mempelajari ayat-ayatnya. Yang pertama pasti dengan belajar membaca dulu. Belajar membaca, kemudian ditingkatkan belajar tajwidnya, belajar tahsinnya, supaya tartil ketika baca Quran. Kalau udah tartil ditingkatkan lagi dengan cara apa? Membaca tafsirnya, supaya tahu maksud ayat ini apa sih, perintah ayat ini apa sih, larangan ayat ini apa sih. Kalau sudah tahu maknanya, tahu tafsirnya, belajar mengamalkan isi Al-Quran. Itu cara mencari berkahnya Al-Quran. Atau dengan menghafalnya juga, dengan menghafalnya, dengan banyak membacanya, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Nah, kemudian ada nabi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya dalam sholawat kita sering membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau dalam hadis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad keberkahan dan berikanlah keberkahan kepada keluarganya Nabi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu punya panggilan khusus yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Apa itu? Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali Allah berikan kebaikan-kebaikan dalam keluarganya Nabi Ibrahim. Sampai keturunannya dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Isa, semuanya sampai kepada Nabi Ibrahim keturunannya. Begitu juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi yang diberkahi yang disebutkan dalam Al-Quran lagi, Nabi Isa. Ketika Maryam didatangi oleh malaikat Jibril untuk apa? Meniupkan ruh. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu melalui lengan bajunya Maryam. Ruh tersebut, kemudian Maryam hamil. Setelah itu Maryam melahirkan seorang anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam, tanpa seorang ayah. Kemudian Maryam keluar kepada kaumnya, fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Maka Maryam membawa anak itu keluar kepada kaumnya, digendong. Kemudian kaumnya mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya kau telah melakukan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang kecil. Dituduh apa? Berzina. Tetapi Allah sudah memberikan rencana yang luar biasa. Apa? Maryam disuruh puasa diam. Jadi kalau udah dituduh macam-macam, udah nggak usah dijawab. Jadi yang jawab siapa? Anaknya yang masih bayi. Maka ketika dituduh macam-macam, wahai Maryam, kamu berasal dari keturunan yang soleh, dari Imran, keluarga Imran terkenal, kok bisa kamu melakukan hal seperti itu? Dan semacamnya. Tapi Maryam diam saja. Maryam malah mengatakan fa'asyarat ilaihi. Kemudian Maryam ini menuju kepada anaknya yang masih bayi tadi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kemudian kaumnya mengatakan, bagaimana kami akan berbicara kepada anak yang masih bayi dalam ayunan. Maka disinilah Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berbicara ketika masih bayi. Nabi Isa langsung menjawab, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Masih bayi, Pak.
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, dan Allah nanti akan memberikanku kitab Injil, dan Allah nanti akan menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikanku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Nabi Isa. Dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud daripada diberkahi ini adalah Nabi Isa, beliau senantiasa berdakwah. Dimanapun beliau berada, memberikan kebaikan-kebaikan, bahkan dipanggil seorang guru. Sehingga memberikan kebaikan, banyak manfaat yang diberikan. Sehingga dikatakan setiap Nabi Isa berada di suatu tempat, di situ ada keberkahan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan doa keberkahan kepada cucunya Al-Hasan ketika sholat witir. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah mengajariku beberapa kalimat atau beberapa doa yang dibaca ketika sholat witir. Doa apa itu? Doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait. Ya Allah, berkahilah aku dan berkahilah apa-apa yang kau berikan kepadaku. Makanya boleh kita berdoa tentang dunia, tapi jangan lupa selipkan keberkahan. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam pekerjaan. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan ini dan itu, mudah-mudahan bisa membeli kendaraan, mudah-mudahan bisa membeli rumah. Tapi jangan lupa selipkan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi. Itu ya, Pak ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW beliau mendoakan keberkahan kepada para sahabat, kepada para sahabat Nabi. Pernah kita sampaikan diantaranya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ada yang masih ingat ibu dari Anas bin Malik siapa? Siapa ibunya namanya? Ummu Sulaim. Sering kita dengar Rumaisyah, ya. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini ditinggal ayahnya ketika beliau masih sangat kecil. Tinggal meninggal dan ayahnya dalam kondisi belum memeluk Islam. Kemudian Anas bin Malik diasuh oleh ibunya, ditumbuhkan kecintaan terhadap Islam oleh ibunya, ditumbuhkan kecintaan terhadap Rasulullah oleh ibunya. Dan Anas bin Malik sangat menunggu kehadiran Rasulullah SAW ke Madinah. Karena Anas tinggal di Madinah ketika itu Nabi sedang di Mekah. Kemudian tibalah saat Rasulullah SAW hijrah. Terdengar kabar-kabar Nabi hijrah ke Madinah. Maka Anas bin Malik sama ibunya dan juga para sahabat Nabi yang di Madinah sudah siap-siap menyambut Rasulullah SAW. Setelah itu penduduk Madinah mereka memberikan hadiah kepada Rasulullah, menyambut Rasulullah. Kemudian Ummu Sulaim dan anaknya Anas mendatangi Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya laki-laki dan perempuan penduduk Madinah mereka memberikan hadiah kepadamu, sementara aku tidak memiliki apapun yang bisa diberikan. Tetapi aku memiliki seorang anak laki-laki yang cerdas. Hadza Anas yakhdumuka ya Rasulullah. Ini adalah anakku Anas, terimalah menjadi pembantumu, terimalah menjadi apa? Ya, yang membantu dirimu dimanapun kau berada, menjadi pendampingmu. Makanya Anas itu salah satu sahabat yang paling lama dengan Nabi. Ya, disebutkan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, Anas, Ibnu Umar, ya. Kemudian Jabir bin Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik. Ya, diterima oleh Nabi, kemudian Nabi mendoakan kepada Anas.
Ya, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Ya Allah, perbanyaklah keturunannya. Ya Allah, berkahilah yang Engkau karuniakan kepadanya. Ya, boleh perkara dunia, tapi harus diselipkan dengan keberkahan. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimani rahimullah, setelah didoakan oleh Rasulullah, maka doanya Rasulullah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik mengatakan, ketika aku meriwayatkan sebuah hadis ini, sungguh keturunanku sudah mencapai 100. Keturunan mencapai 100. Dalam riwayat lain itu 106 keturunannya. Banyak anaknya. Kalau banyak anaknya, istrinya banyak. Banyak. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kata Anas, demi Allah, ketika kebun orang lain itu dalam setahun cuma menghasilkan buah sekali, musim sekali, tetapi kebunku dalam setahun berbuah 2 kali. Keberkahan. Nah, kemudian di antara sahabat yang didoakan keberkahan oleh Rasulullah SAW adalah Urwah al-Bariki. Ada yang pernah dengar sahabat Urwah al-Bariki? Sudah? Jadi sahabat Urwah al-Bariki itu sahabat Nabi paling kaya di penduduk Kufah. Salah satu paling kaya di Kufah. Ya. Terus beliau masuk Islam tahun ke-7 hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi pernah suatu hari Nabi itu mengatakan kepada Urwah al-Bariki, wahai Urwah, ya, belikanlah aku seekor kambing dengan uang 1 dinar. Karena ketika itu memang pasaran kambing itu 1 dinar. Maka kemudian Rasul memberikan 1 dinar kepada Urwah. Kemudian Urwah menuju ke pasar penjualan kambing. Karena saking lihainya ketika menawar, Urwah ini yang harusnya cuma dapat 1 kambing, pesan Nabi, dapat 2 kambing. Dapat 2 kambing. Maka 2 kambing ini dibawa pulang sama Urwah. Ketika di jalan ketemu sama orang nawar kambing yang dibeli Urwah tadi. Kemudian karena kelihayan Urwah dalam berjual beli, akhirnya kambing 1 dijual laku seharga 1 dinar. Berarti bawa 1 dinar, bawa 1 kambing. Masya Allah. Ya. Ya. Untung 1 dinar berarti gitu ya. Jadi 1 dinar itu berapa, Pak? 4, sekitar 4,5 gram ya, 4,5 gram. Kalau sekarang emas berapa harganya? Emas murni 1 gram 2 juta, udah naik. Makanya yang belum nikah cepet lah, keburu emas naik susah nanti cari mahal. Ya. Mahal 2 juta, 2 juta kalau 8 juta. Nah, bawa 2 kambing, bawa 1 kambing sama 1 dinar. Kemudian menghadap Nabi, ya Rasulullah, ini uangmu 1 dinar dan ini kambing yang kau pesan. Maka kemudian Rasulullah takjub dengan Urwah, kok bisa gitu kan? Dapat kambingnya juga besar gitu kan, seharga 1 dinar. Kemudian Urwah menceritakan kejadian ketika beliau jual beli. Rasulullah SAW takjub. Kemudian Rasulullah mendoakan, barakallahu laka fi safqati yamini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu setiap transaksi yang dilakukan oleh tanganmu. Doa Nabi. Maka setelah itu Urwah ini menjadi sahabat Nabi terkaya di kota Kufah setelah didoakan Nabi. Bahkan Urwah ini mengatakan, dalam sehari jual beli itu beliau bisa mengantongi keuntungan bersih 40.000 dinar. Masya Allah, 40.000 dinar. Berapa itu?
Banyak, 1 dinar 4 gram aja. Berarti berapa itu? 40.000 gram. Aduh, pusing hitungnya. Ya, 40.000. Masya Allah, luar biasa. Ya. Sampai-sampai Rasul itu mengatakan kalau seandainya Urwah ini menjual debu sekalipun akan mendapatkan untung. Ya. Debu Pak, nggak berharga. Tapi kalau udah di tangannya Urwah bisa dijual dapat untung. Dan ini ada Pak. Orang-orang yang seperti itu ada, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jual, jangankan debu Pak, kita jual motor aja lama banget lakunya gitu kan. Jual motor, jual sesuatu yang berharga itu lama banget ya. Tapi giliran dipegang sama seseorang yang memang dia pandai jual beli, gak sampai 1 bulan, gak sampai 1 pekan, tiba-tiba udah kejual. Dan ini ada Pak, di daerah kami itu ada yang seperti itu. Dulu saya pernah jualan, lama banget lakunya gitu kan. Nah kemudian dipegang sama si fulan, langsung laku semuanya Pak. Untungnya banyak Pak. Memang ada yang seperti ini. Ya. Allah berikan, Masya Allah ya. Ya, mungkin karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Memang rezekinya di situ, sehingga ketika dia jualan apapun itu pasti laku. Ya, ya mungkin ada juga amalan-amalan yang dilakukan gitu ya. Nah kemudian Rasulullah SAW juga mendoakan keberkahan kepada Ummu Sulaim dan Abu Talha. Masih ingat anaknya Ummu Sulaim siapa? Anas bin Malik. Ummu Sulaim ditinggal suaminya meninggal. Kemudian Ummu Sulaim menikah dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Talha. Kemudian memiliki seorang anak yang bernama Abu Umair. Ada yang pernah dengar Abu Umair? Ketika Nabi bertamu, kemudian Nabi mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nugair?" Wahai Abu Umair, ya, apa yang sedang dilakukan burungmu yang bernama Nugair? Ya, jadi burungnya Abu Umair ini meninggal, mati. Kemudian Nabi menghibur, apa yang dilakukan burung wahai Abu Umair? Ini menjadi apa ya? Dasar boleh kita melihara burung, Pak. Zaman Nabi ada yang melihara burung. Yang penting nggak didolimi, nggak disiksa, kemudian nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati dosa. Bahkan ada hadis itu seseorang itu bisa masuk neraka gara-gara seekor kucing. Nggak kasih makan, nggak kasih minum, kucingnya mati masuk neraka. Ya. Nah kemudian Abu Talha itu melamar Ummu Sulaim. Ketika dilamar masih dalam keadaan ya belum muslim. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha, sungguhnya engkau kafir. Kalau seandainya engkau mau meminangku, maka masuklah Islam sebagai maharnya. Maka akhirnya bersyahadat sebagai mahar, kemudian masuk Islam dan menikahi Ummu Sulaim. Dan ternyata anaknya tadi yang bernama Abu Umair itu meninggal dunia. Meninggal dunia pada saat Abu Talha sedang berada di luar. Kemudian Ummu Sulaim berpesan kepada Anas bin Malik, jangan ada yang ngasih kabar kepada Abu Talha tentang kematian Abu Umair. Biar aku saja yang ngasih kabar. Nah singkat cerita Abu Talha pulang. Kemudian oleh Ummu Sulaim diberikan masakan yang enak, diberikan jamuan. Kemudian setelah itu Ummu Sulaim berdandan dengan secantik mungkin. Ya. Setelah menyantap makanan, Abu Talha kemudian mohon maaf ya berhubungan dengan Ummu Sulaim. Setelah selesai, kemudian Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, bagaimana jika seseorang memiliki barang berharga kemudian dititipkan kepada seseorang, boleh enggak dia ngambilnya? Boleh enggak dia ambil lagi? Kata Abu Talha, tentu boleh, karena itu bukan milik kita, itu milik dia. Boleh dia ambil lagi, kan hanya titipan. Kemudian baru Muslim mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya titipan dari Allah telah diambil. Abu Umair meninggal dunia. Marah Abu Talha. Ini luar biasa, Pak. Ya, ketika saya baca hadis ini, kok bisa gitu ya? Meninggal dunia
sempat ngasih masak dulu, ya, ngasih makanan enak, kemudian sempat berdandan. Sabarnya itu luar biasa. Biasanya kan kebalikannya, perempuan itu gampang tergoncang jiwanya gitu. Oh ini enggak. Ya. Nah setelah itu ya, Abu Thalha kemudian mendatangi Rasulullah SAW menceritakan kejadian tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan, Barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Ya. Rasulullah mendoakan semoga Allah memberkahi kalian berdoa dan semoga Allah memberkahi di malam kalian berdoa. Maka ternyata benar, setelah itu Ummu Sulaim hamil. Ya, hamil seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah. Kemudian memiliki keturunan 9 orang yang semuanya hafiz Al-Quran. Keberkahan doa dari Rasulullah SAW. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya jamaah rahimani wa rahimakumullah? Bahwa terkadang kita sebenarnya tidak menyukai sesuatu, tapi sebenarnya itu baik buat kita. Makanya Allah berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi kamu itu membenci sesuatu, padahal sebaliknya itu baik buat kamu. Dan bisa jadi kamu itu menyukai sesuatu, tapi sebenarnya itu enggak baik buat kamu. Makanya kita ketika ditimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan menurut kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka. Di situ ada hikmah, ada kebaikan yang Allah berikan. Kemudian ketika seseorang itu ridha terhadap ketetapan Allah, mungkin musibah atau sesuatu yang enggak baik menurut kita, ingatlah bahwa Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, makanya ketika Ummu Salamah ditinggal oleh suaminya, meninggal dunia, beliau diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Pokoknya setiap ada musibah, kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Doanya gimana? Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang diberikan kepadaku, wa akhluf li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Ini doanya. Kita dapat musibah, misalkan kita berdoa dengan doa ini, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku. Wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, gantilah dengan yang lebih baik. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah akan memberinya ganti dengan yang lebih baik, kata Allah. Ya. Maka ketika Ummu Salamah terus berdoa dengan doa ini, ya, ditinggal mati oleh suaminya, kemudian ternyata diberikan ganti yang lebih baik, yaitu dilamar oleh Rasulullah SAW. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita sampaikan berkenaan tentang makhluk-makhluk yang mendapatkan keberkahan dari Allah dan bagaimana cara meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.